Matur nuwun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua, peserta dari Divisi Gemastik, Divisi keempat, Desain Pengalaman Pengguna. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi secara lebih mendalam, terutama terkait dengan Divisi keempat, Desain Pengalaman Pengguna. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh koordinator Dewan Juri yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dana Sulistyo Kusuma PhD, koordinator divisi lomba untuk desain pengalaman pengguna dari Telkom University. Kepada Pak Dana kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yahya atas waktunya izin share screen. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu dan adik-adik semua, rekan-rekan semua. Sudah, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Dana Sulistyo Kusuma PhD dari Universitas Telkom. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi em, divisi 4 desain pengalaman pengguna. Pertama, semua materi saya ambil dari buku panduan lomba gemastik sehingga nanti kalau ada yang ingin membaca ulang ataupun informasi ulang, pada dasarnya adalah informasinya sama dengan buku panduan. Kita mulai. Ah, apa itu desain pengalaman pengguna atau UX design? Ini adalah merupakan lomba desain interaksi produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna, ya. Dan lombanya ini adalah baik produk dan layanan layanan ini adalah berbasis digital. Nah, kemudian para peserta ini nanti akan merancang suatu antarmuka atau perwarupa ataupun prototipe dan pengalaman pengguna menggunakan metode terkait. Nah, tema desain pengalaman pengguna di tahun ini adalah perancangan pengalaman pengguna untuk peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Apa itu pelayanan publik? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru di sesi awal, gitu kan ya, dan jenis-jenisnya tadi juga sudah disebutkan ya, dan ada ketentuannya dan tidak terbatas pada, gitu ya. Jadi intinya adalah pada pelayanan publik. Nah, kemudian ini juga kita menginginkan juga ditulis, gitu ya. Peserta diharapkan berkontribusi ke salah satu atau lebih dari 17 SDG, Sustainable Development Goals. Peserta juga disarankan untuk menjabarkan target dan indikator dari SDG yang dipilih. Biasanya ini diletakkan di bagian awal-awal proposal, seperti itu. Nah, tadi disampaikan menggunakan metode desain terkait. Jadi, peserta dapat mengadopsi metode atau pendekatan desain dan basisnya ini bisa kualitatif, kuantitatif, atau mix method, gitu kan ya. Untuk melakukan penelitian atau user research, ya, kita saya menyebutnya, uh, perancangan dan juga pengujian desain. Jadi ini secara tahapan atau fase cukup lengkap, itu ya, seperti itu sampai UX testing atau UX evaluation. Misalnya apa? Misalnya adalah contextual design, participatory design, co-design, atau generative design tentunya. Dan biasanya juga yang dipakai double diamond, design thinking, UCD gitu kan ya. Itu termasuk dari metode-metode yang favorit yang hampir selalu digunakan oleh para peserta. Nah, kita juga menekankan pada keterlibatan pengguna, gitu ya, pada konteks tadi, artinya juga harus dituliskan secara jelas usernya siapa, kemudian konteksnya seperti apa. Peserta harus melibatkan pengguna dan atau pemangku kepentingan stakeholders dalam proses penelitian, perancangan, dan pengujian desain. Jadi ini memang basisnya adalah user-centered design, ya, seperti itu. Eh, Kemudian juga konteks lingkungan, gitu ya, yang penjelasan tentang konteks, gitu ya, ya, termasuk ekosistemnya, gitu kan ya.
dan individual, ya, termasuk behavior, motivation, need, dan task, ini juga harus diilustrasikan dengan jelas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menekankan pada iteratif design, proses iterasi desain, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran dan perbaikan, ya, ada proses learning, ada proses refleksi di sini, dan juga ada proses improvement, dapat digambarkan, ya. Pertama adalah minimal dua kali, gitu ya. Dua kali atau dua iterasi untuk babak penyelesaian. Dan jika nanti maju sampai babak final, kita menginginkan atau mensyaratkan ditambahkan minimal satu kali, satu iterasi untuk babak final, gitu ya. Jadi desainnya itu nggak sekali jadi, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menekankan pada peserta dapat melakukan perancangan dan pengujian pada teknologi yang sudah umum, gitu ya, seperti aplikasi mobile atau web, gitu ya, bahkan juga itu ada yang muncul IoT, gitu ya, dan juga dapat melakukan eksplorasi pada teknologi yang sedang berkembang lainnya, gitu kan, ya. Misalnya ada AI, gitu ya, dan atau uh, AR atau VR, virtual reality atau augmented reality, metaverse, IoT atau blockchain, gitu kan, ya. Kecerdasan buatan ini kita highlight juga karena sebelumnya tidak kita tuliskan di em, Gemastik tahun lalu, namun malah apa namanya sudah mulai, gitu ya. Jadi kita juga melihat ini ternyata belum kita tuliskan pun juga sudah digunakan, sehingga kita membuat ini menjadi lebih eksplisit, gitu ya. Termasuk desain juga yang melibatkan kecerdasan buatan ini juga em, menjadi salah satu yang kita lihat dan nilai plus untuk menghubungkan desain dengan teknologi-teknologi yang ada juga. Oke, nah, kalau kita lihat babak penyisian, gitu ya, pertama yang menjadi penekanan adalah proposal yang masuk itu merupakan working in progress, gitu ya. Jadi apa ya, kami sangat berharap ini bukan baru sifatnya proposal belum dilakukan, namun sudah merupakan working in progress. Dan memang atau kenyataannya, dan perlu juga diingat bahwasanya ini adalah suatu kompetisi atau perlombaan, gitu kan, ya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh tim lain, namun yang menjadi apa ya menjadi kebiasaan, ya, kami melihat yang maju ke 20 besar ini sudah sangat siap, gitu ya. Sehingga kita sangat menyarankan dan menegaskan ini adalah working in progress. Jadi sudah dimulai pekerjaannya. Em, nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan, gitu ya? Tentu saja secara lengkap ada di buku panduan, namun saya akan coba sampaikan, gitu kan. Yang pertama adalah proposal dalam bentuk PDF nantinya, gitu ya. Dengan sistem ketika proposal ada di buku panduan, gitu kan, ya. Namun yang perlu diingat untuk proposal ini, kami menginginkan, gitu kan, ya, total maksimal jumlah halaman keseluruhan adalah 30 halaman, gitu ya. Ini sudah mulai secara tegas kita tulis di panduan tahun lalu. Di panduan sebelumnya itu karena nggak kita tulis, eh, nyampe proposal itu ada yang sampai mendekatin 100, gitu ya, atau ada yang 100, gitu ya, sehingga jadi apa namanya agak membutuhkan waktu untuk para juri melakukan seleksi proposal. Nah, tapi memang itu menunjukkan suatu kesiapan, dan biasanya memang maju sih ke final, gitu ya. Tapi sekarang kita batasi hanya 30 halaman saja. Itu udah keseluruhan. Kemudian juga ada poster, kemudian juga ada video klip, gitu ya. Dan karena tadi working in progress, sebetulnya desain awalnya itu sudah terlihat, gitu ya. Dan syarat lengkapnya ada di panduan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di final, gitu ya. Jadi seleksi babak penyisian kita itu akan mengerucutkan menjadi 20 finalis, gitu kan, ya. Maka 20 finalis ini maaf, dan babak penyisian ini masih sifatnya penjurian penilaian masih secara online, seperti itu. Nah, kemudian kita seleksi menjadi 20 besar. 20 besar ini nanti akan maju ke babak final di Universitas Negeri Semarang. Apa saja sih yang dipersiapkan? Laporan akhir tentu saja. Kemudian prototipe. Eh, maaf, kalau boleh izin di break dulu soalnya azannya lumayan keras. Mohon izin Pak Yaya, Bu Elsa.
Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Em, jadi babak final itu akan onset ya 20 finalis di Universitas Negeri Semarang. Yang perlu dipersiapkan ini juga lengkapnya ada di panduan, namun kurang lebih akan coba saya sampaikan beberapa yang penting adalah laporan akhir, kemudian juga prototipenya gitu ya. Untuk bikin prototipe em, uh, Figma dan lain-lain itu juga bisa digunakan ya, dan juga file presentasi. Nah, kita bahas dulu tentang laporan akhir. Eh, Laporan akhir secara konten itu adalah bagian lanjutan dari proposal, ya. Jadi bagian yang sudah ada di proposal dapat ditulis kembali di laporan akhir, namun atau dan harus di-highlight perubahan yang terjadi dari bagian proposal. Tentu saja proses desainnya kan apa lanjut gitu ya, proses desain yang dilalui dan bentuk desain akhir atau final desainnya, ya. Dalam laporan akhir juga harus dituliskan refleksi atau pembelajaran sejak dari tahapan proposal sampai dengan desain akhir atau desain final ya seperti itu. Jadi em, melanjutkan, kemudian tambahnya di highlight, kemudian juga ditambahkan poin pembelajaran, refleksi atau learningnya apa gitu ya. Seperti itu di laporan akhir. Jumlah halaman tidak dibatasi kalau di laporan akhir, gitu ya. Kemudian prototipe ini harus berupa high fidelity, gitu ya. Jadi jenisnya yang apa yang high fidelity. Jadi bukan low fidelity lagi, gitu ya, seperti itu. Dan bikin file presentasi. Dan kalau kita lihat di buku panduan di rubrikasi penilaian ini ada tanya jawab itu lumayan cukup besar. Jadi ini juga harus dipersiapkan. Baik, saya selesaikan dulu sebelum apa tanya jawab ya. Jadi tipsnya ya, tentu saja adalah pahami kriteria penilaian, penyisian dan final pada panduan Gemasik 2024 itu berisi rubrikasi penilaian gitu ya. Jadi poin-poinnya apa saja itu harus ada, harus dipersiapkan. Kemudian juga pahami ketentuan khusus pada panduan Gemasik 2024 di sesi yang disampaikan oleh Pak Heru tadi sudah ada gitu ya tentang ketentuan khusus, namun akan coba apa saya tekankan lagi gitu ya. Yang pertama adalah ini. Jadi poin ke A sama B gitu kan ya, itu bisa memanfaatkan yang sudah ada. Nah, kita lihat ya. Jika desain karya adalah desain karya inkremental atau karya
yang sedang dikembangkan. Peserta harus menjelaskan di acara apa karya tersebut diikutsertakan dan pembaharuan desain karya ini dengan sebelumnya. Tadi ada ketentuan apa 50% gitu kan ya. Jadi incrementalnya itu 50% ya kalau nggak salah. Itu bisa diperiksa kembali gitu kan ya. Dan kalau sudah jadi juara kemudian tidak di-mention gitu kan ya, artinya di kompetisi atau lomba lain pernah diikut sertakan dan menjadi juara tidak di-mention, maka kita bisa menganggapnya ini sebagai apa ya, sebagai karya yang sama dan kita bisa secara penjurian atau penilaian ini sangat mempengaruhi ya, atau lebih tepatnya sangat mengurangi gitu ya seperti itu, sehingga harus di-mention gitu ya, termasuk bedanya apa dengan karya di lomba sebelumnya. Kemudian karya juga dapat dikembangkan dari tugas kuliah yang terkait dengan kegiatan akademik kurikuler pada program studi yang diikuti anggota tim kontestan gitu ya. Dan anggota tim kontestan ini bisa berbeda prodi gitu kan ya. Bahkan prodinya tidak terkait ICT juga apa bisa gitu ya seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan hak cipta dan perizinan. Jika tim menggunakan materi berhak cipta dan atau gambar dari pihak ketiga dalam dokumen dan presentasi, termasuk video juga ya, ya pada saat bikin apa namanya rekaman dari karya gitu ya, maka tim harus mendapatkan izin dan otorisasi terlebih dahulu dari pemilik untuk menggunakan materi tersebut gitu ya. Jadi ini harap diperhatikan untuk mencegah plagiarisme ataupun apa tidak izin seperti itu. Oke, jadi saya ingin menutup ya sesi ini. Satu, dua, tiga, empat. Siapa siap dia dapat. Hati senang karya cemerlang gitu ya. Jadi jangan lupa kalian nanti apa juga harus having fun ya. Jadi jangan menganggap ini cuma sebagai apa berat dan target. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Waktu saya kembalikan dulu kepada Pak Yahya. Baik, terima kasih Pak Dana atas Ya, materinya yang luar biasa ya. Jadi memang di divisi 4 ini diharapkan teman-teman bahagia dan ceria begitu ya. ya, Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan Pak Dana materi secara khusus ya terkait dengan divisi 4. Silahkan jika ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silahkan bisa melalui kolom chat ataupun raise hand terlebih dahulu sehingga nanti Mbak Lilis atau Ibu Lilis bisa membuka ya mic-nya agar bisa di open begitu ya, di unmute. Silahkan ada yang mau bertanya? Oh ya, Mas Arvin. Dari mana ini Mas Arvin? Halo, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Saya Muhammad Arvin Zulfikar dari Universitas Telkom. Oh ya. ya, silakan Mas Eh, Arvin. ya, baik. Saya izin bertanya Pak, terkait dengan misalnya lomba yang diikutkan di Gemastik Desain Pengalaman Pengguna ini adalah karya yang sudah pernah dilombakan atau pernah juara sebelumnya. Ya. Eh, izin bertanya apabila lomba yang saya karyakan sekarang di desain pengalaman pengguna Gemastik itu idenya ide yang sama dengan eh, karya yang pernah saya lombakan, pernah juara, tapi beda kategori lomba. Misalnya saya ini pernah lomba bisnis plan dan juara. Mm, mm, Bisnis plannya app based. Tapi saya lebih fokus ke bisnisnya. ya. Sementara dan saya memakai ide yang sama di lomba ini, tapi lebih berfokus kepada apa tuh desain pengalaman penggunanya. Kalau misalnya case-nya seperti itu, bagaimana ya Pak? Oke. Baik, terima kasih Mas Arvin dari Teluk. Kebetulan satu universitas ya, tapi apa namanya, saya nggak kenal gitu ya. Tapi oke, saya jawab dulu. Oke, jadi kita akan mencoba melakukan kurasi gitu kan ya. Jadi artinya yang dikurasi tentu saja adalah dari aspek desain UX-nya gitu kan ya. Em, Artinya ini tentu dihitung sebagai apa? Sebagai apa ya masuk kategori yang tadi ya pernah ikut lomba gitu kan ya.
Dan kemudian ini perlu diperhatikan yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, nggak boleh sama 100% itu ya. Jadi harus ada keterbaruannya atau penambahannya berapa kali. Jadi kalau nggak salah itu minimal 50% apa ya, perubahan ataupun incremental desainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena bagaimanapun pada saat lombanya misalnya beda, misalnya yang agak beririsan itu kan diantaranya adalah lomba apa bisnis, ide bisnis gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau biasanya yang dibikin ini adalah produk digital itu kan sepertinya sudah dinilai juga, dan itu bagaimanapun em, mempengaruhi eh, apa namanya, bagaimana juri di bidang lain menilai. Jadi intinya harus ada tetap peningkatan minimal 50% ya, seperti itu. Oh iya, baik-baik, Pak. Ya, Siap. Terima kasih. ya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Dana. Jadi memang misalkan sudah pernah dilombakan untuk ide gagasan karyanya, nanti silahkan di remake sehingga berbeda ya, 50%. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya lagi bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat ya. Baik Pak Dana, bicara soal divisi 4 ini kemarin eh, pelaksananya ada di UB, Pak. Brawijaya, ya. Di Betul. Brawijaya ya Pak Dana. Ya, Ada 20 tim ya Pak juga ya. untuk finalisnya. Kemudian karya-karyanya yang tahun kemarin juga sekarang sudah didokumentasikan ya kalau tidak salah ya di Iya, Pak. Ada jurnal gimnastiknya, Pak ya. ya ada jurnal gimnastik. Jadi teman-teman misalkan nanti ada yang ingin melihat seperti apa atau ide terkait dengan apa divisi 4 ini nanti bisa dilihat di jurnal gimnastik ya di bulletingimnastik.id Iya, ya betul. Pak Iya, Pak, Dene betul. kalau salah. Begitu ya teman-teman semuanya. Sepertinya sudah jelas ini di divisi 4 ini. Mereka sudah siap sepertinya Pak Dana untuk mengikuti. Oh, Mas Arvin mau bertanya lagi. Ya, mohon maaf ya Pak, izin bertanya lagi Silakan. untuk ini Pak, yang tadi 50% itu eh, kalau saya tidak salah dengar dari sisi desainnya ya Pak, berarti. Atau dari sisi karya secara keseluruhan. Em, Bedanya apa ya? Karena ini kan bagaimanapun lombanya lomba desain ya, seperti itu. Misalnya gini, em, ya memang apa, memang pada akhirnya kan desainnya gitu ya, seperti itu. Tapi kan ini juga akan eh, merembet artinya ke awal dari masalahnya gitu kan ya. Jadi antara eh, problem dan solutionnya berupa desain, artinya juga ada apa, ada keterbaruan ya, seperti itu. Jadi kita juga di salah satu yang menjadi ini saya bocorin ya, karena untuk menghargai yang sudah datang, kita juga melihat bagaimana kecocokan antara problem dengan solusinya gitu ya. Kalau kita ngomong solusi di sini adalah dari desain, itu juga kita lihat gitu ya. Sehingga kalau dilihat tadi keterbaruan, nantinya apa namanya ya, ya itu pasti dimulai dari masalah yang diangkat pun juga ada yang incremental ya, seperti itu ya. Kita sering menyebutnya apa namanya, ada satu kenaikan dari versi itu ya, atau versioning itu ya, seperti itu, di mana kebutuhannya pun jadi jadi eh, meningkatkan ya, seperti itu. Gimana Mas Arvin, sudah menjawabkah? Ya, paham, paham Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya baik itu ya Mas Arvin. Jadi harapannya memang kalau inovasi itu kan tidak hanya berasal dari ATM ya, amati tiru modifikasi lah. Modifikasinya ini harapannya sudah 50%. Bahkan ide-ide baru pun sebenarnya ya Pak Dana itu tidak murni dari nol ya Pak Dana ya. Ide-ide yang ada itu juga bergerak dari referensi-referensi yang sudah ada. Baik itu mesti teman-teman diskusi kita pada kali ini.
silahkan jika ada yang mau disampaikan lagi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat juga mungkin karya video ya Pak Dana ya. Ya, Karya video dari finalis bisa juga dilihat di YouTube ya kalau tidak YouTube. salah ya Pak ya. Betul. Teman-teman juga bisa melihat seperti apa ya karya video yang diharapkan seperti apa. Kemudian untuk poster dan proposal nanti juga bisa dibuat begitu. Berarti ada 3 produk ya Pak yang nanti diharapkan Ya. jadi dari divisi ini. Mungkin teman-teman ini di bulan puasa ini sudah menyiapkan begitu ya Pak. Sudah menyiapkan dengan baik. Cuma ini masih stake di sini ya. Untuk pendaftarannya kita sudah dibuka ya Pak tanggal 1 April Betul. ya untuk Betul. pendaftaran semuanya. Untuk tahapannya tadi sudah disampaikan dari PPTI. Silakan teman-teman berkoordinasi dengan operator universitas atau pengelola di tingkat universitas untuk pendaftaran Gemastik ini, terutama di divisi 4 ya. Kalau Mas Arvin dan teman-teman yang dari sudah sering mengikuti perlombaan tentunya sudah paham ya apa kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan ketika mengikuti event perlombaan. Begitu Pak Dana Ya, dan Pak. Bu Lilis, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sudah jelas semua sepertinya apa yang disampaikan. Nanti mungkin lebih jauh mereka akan mempersiapkan timnya agar lebih siap lagi dan tentunya sesuai dengan tema kita ya, meningkatkan pelayanan begitu. Baik, oke. Oh iya, Pak Dana sudah share ini ya. Silahkan teman-teman nanti bisa. Nah, ini yang kemarin juara ini ya Pak Dana. Enggak, Pak, ini masih semuanya, Pak. Oh, ini semuanya. Ya, Oh, yang juara kemarin dari ketika UB, proses Pak. ya, ketika saat presentasi ya tahap final ya Pak Dana ya. Ya, Ya, jadi teman-teman nanti memang ada 2 tahap ya sama dengan perlombaan yang lain. Jadi kita ada penyisihan dan babak final. Penyisihan nanti diambil 20 besar begitu, kemudian nanti akan melakukan presentasi di hadapan dewan juri. Tentunya karena kali ini tuan rumah ada di Universitas Negeri Semarang, nanti teman-teman akan tentunya melakukan presentasi di Semarang ya. Nah, ini yang belum pernah ke Semarang ya, nanti harapannya kita doakan bisa masuk eh, babak final dan bisa berkunjung ke Semarang begitu ya. Baik, itu mungkin Pak Dana dan Bu Lilis ya, paparan kita pada sore hari ini. Sepertinya teman-teman sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin dari Pak Dana ada closing statement atau kata penutup begitu yang ingin ya, disampaikan ke teman-teman biar semangat ini dalam mengikuti event perlombaan terutama di divisi 4. Monggo Pak ya. Dana. Baik. Pertama, lomba bidang UX ini biasanya adalah termasuk bidang lomba yang peminatnya paling banyak. Seperti itu satu gitu ya. Jadi bisa dikatakan cukup kompetitif. Em, em, dan kalau kami melihat em, seperti tadi Alpantun ya, jadi itu tim yang kemungkinan maju ke 20 final itu sudah terlihat persiapan yang cukup matang seperti itu. Dan memang apa namanya, apalagi ini bidang UX ya, namun bidang UX ini tidak selalu identik dengan dengan apa ya UI yang wah atau yang bagus-bagus gitu ya. Enggak gitu ya. Karena kami juga sangat menaruh perhatian terhadap riset dan juga terhadap kesesuaian antara problem yang diangkat dengan solusi berupa desain. Ya, itu penting gitu ya. Jadi kadang-kadang apa termasuk diskusi di juri ini adalah nggak nyambung gitu ya antara antara
desain atau solusi gitu ya. Bahkan solusi yang kelewat canggih pun yang kemudian tidak menjawab permasalahan itu termasuk apa salah satu apa kesalahan fatal yang juga dibikin. Nah, karena ini adalah apa lomba yang cukup kompetitif, maka saya sangat menyarankan ya dan berharap para peserta ini mempunyai persiapan yang matang gitu kan ya. Dan pasti lomba yang sifatnya karya ini itu adalah em, apa namanya yang bahkan kalau saya lihat itu ya saya lihat dengan em, dengan persiapan yang matangnya itu di pernah gitu ya di level proposal aja dokumennya udah sampai ratusan gitu kan. Ya. Ini menurut saya malah mungkin udah jadi duluan gitu ya seperti itu. Nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah seperti itu. Makanya harap dipersiapkan secara matang gitu kan ya. Dan saya melihat peran dosen pembimbing di sini juga apa lumayan sangat besar karena biasanya yang bisa lebih kritis, bisa melihat apa kekurangan, ada yang kelewat dan seterusnya. Ini dosen pembimbing gitu ya. Dan memang apa melihat dari pengalaman em, uh, finalis atau lomba kemarin ini memang yang apa yang persiapan itu tidak hanya para mahasiswanya, namun dosen pembimbingnya juga punya persiapan yang lumayan juga gitu ya. Sehingga ya alhamdulillah kalau kemarin dilihat sebetulnya di final UP ini apa namanya antara dosen dan mahasiswanya ini persiapannya udah matang gitu ya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak ya dan selamat apa belum Mbak. Jangan lupa pula kalian apa namanya menjaga keseimbangan ya antara persiapan lomba dan apa diri kalian juga biar idenya justru eh, apa namanya tercurah dengan banyak gitu ya. Biasanya kalau stres tertekan malah jadi nggak bisa apa nggak bisa all out nggak bisa bebas gitu ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak ya Bu Lilis yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dana. Berikut tadi penutup dari Pak Dana. Jadi menutup juga pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan rekaman, nanti dari Bu Lilis mungkin bisa menyampaikan untuk recording nanti bisa diakses di mana. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dana dan teman-teman semua atas Izin partisipasinya Pak, kali ini. Ya, Ibu Lilis, ada yang mau disampaikan? Monggo. nanti kita tetap bersama dulu ya untuk Ibu Bapak organisasi yang ada di dalam Zoom. Ini mau buka kameranya jadi biar kita Oh, bisa ada sesi foto bersama. foto bersama. Iya, Silakan teman-teman bisa on cam ya, kameranya bisa dibuka terlebih dahulu karena akan dilakukan dokumentasi oleh tim PPTI. Ya. saya buka kamera juga Baik, wah luar biasa ini, lancar mempesona ya, Bu Lilis. biar teman-teman semua juga pada buka kamera semuanya. Mohon izin Baik, Bapak Ibu pembimbing, ya, kalau berkenan juga bisa ikut on cam agar kita bisa mengambil foto secara bersama. eh, kalau lihat di layarnya ada 6 layar, kita akan capture hanya yang layarnya saja ya Pak ya. Baik, Bu Lilis, kita ikut aja yang terbaik. Baik, oke. Untuk layar yang pertama kita coba 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, saya lanjut ke layar kedua. Layar dua, lumayan ada berapa yang tertutup, ada yang masih sudah tertutup. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke layar ketiga. Layar ketiga sudah mulai semua ke kamera Pak Dana, Pak Yahya. Jadi cuma sampai 2 layar saja. Baik, Oke, kami terima kasih serahkan Bu dan Lilis juga Pak atas ya. ini Sami. dokumentasinya ya, teman-teman nanti eh, itu tadi ya apa aktivitas atau kegiatan sosialisasi yang bisa kita lakukan. Yang terpenting tadi pesan dari Pak Dana adalah jaga kesehatan dan jaga ide ya, biar balance antara gagasan dan eh,
fisik kita ya kondisinya karena ini memang lagi puasa. Semoga selalu diberikan keberkahan dan keselamatan bagi kita semua. Sekali Oh, lagi terima kasih Pak Dana, Bapak Ibu Pak. pembimbing dan teman-teman mahasiswa semua, Bu Lilis dari PPTI. Terima kasih sudah menemani kita semua. Saya sebagai moderator mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.